Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak cara untuk menurunkan berat badan, tetapi secara umum hanya ada dua cara. Mengurangi konsumsi kalori sehingga mengurangi penimbunan lemak dalam tubuh, dan yang kedua, membakar sebanyak-banyaknya kalori yang sudah menumpuk menjadi lemak dalam tubuh kita. Cara kedua memang membutuhkan niat yang sungguh-sungguh. Kita harus rela meluangkan waktu, mengalami kelelahan, dan mengeluarkan uang untuk membeli alat. Cara pertama, mungkin banyak yang dilakukan orang. Mengurangi asupan kalori, di samping mengirit biaya, juga tidak membutuhkan pengorbanan fisik. Paling-paling menahan rasa lapar di awal program. Namun, tidak semudah itu. Jika kita pernah mencoba menurunkan berat badan dengan membatasi makan, kita mungkin pernah mengalami efek diet yoyo. Efek diet yoyo adalah ketika berat badan kita berfluktuasi naik turun seperti permainan yoyo. Kita berusaha keras menahan lapar, setelah berat badan turun beberapa kilo, kita pun terjebak pada upaya balas dendam, dan berat badan pun naik lagi. Walaupun tidak melampaui penurunan berat badan. Demikian juga bila kita hanya fokus pada pembakaran kalori, bukan cara yang 100% aman. Terutama bila kita hanya melakukan satu jenis olahraga saja. Melakukan jenis olahraga yang sama setiap hari dapat menyebabkan cedera akibat penggunaan berlebihan dan asimetri otot pada tubuh. Misalnya kita hanya bersepeda saja, maka yang terbentuk hanya otot bagian bawah, sedangkan bagian atas tubuh kita tidak tersentuh. Maka dengan sendirinya, kita tidak membakar kalori sebanyak yang diharapkan orang. Kita kadang-kadang terbuai dengan jumlah kalori yang dibakar setelah bersepeda atau olahraga aerobik lainnya. Nyatanya, cara cepat menurunkan berat badan akan melibatkan penanaman 6 kebiasaan. 6 kebiasaan berikut ini merupakan cara cepat menurunkan berat badan. Bobot yang turun secara bertahap adalah bobot yang tetap turun secara permanen. Jika kita menargetkan penurunan 20 kg dari lemak tubuh kita, strategi yang paling cerdas adalah mengupayakan kehilangan rata-rata 0,5 kg setiap minggu. Jadi, target 20 kg penurunan berat badan akan kita selesaikan dalam waktu 40 minggu. Dan karena kita menurunkan berat badan itu dengan cara yang cerdas, kemungkinan beratnya akan tetap turun secara permanen. Dalam skema besar kehidupan, beralih dari gemuk menjadi langsing secara permanen dalam waktu 1 tahun termasuk cepat. 1. Kurangi 200 kalori per hari. Godaan saat ingin menurunkan berat badan dengan cepat adalah dengan melakukan extreme fasting atau crash diet. Langkah ini akan berhasil pada awal program penurunan berat badan. Tetapi kita cenderung akan kembali kepada pola makan sebelum kita diet setelah mendapatkan penurunan berat badan yang signifikan. Dan dalam waktu yang lebih cepat dari penurunan berat badan kita akan mengumpulkan kembali lemak tubuh yang hilang tersebut. Bahkan bisa lebih banyak lagi. Pola ini disebut efek diet yoyo dan bisa membuat tidak nyaman dan kontraproduktif. Untungnya, ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Orang yang aktif secara fisik selama 30 jam atau lebih dalam seminggu, seperti pesepeda profesional atau buruh bangunan, harus mengisi bahan bakar tubuh mereka agar sesuai dengan intensitas hari-hari biasa mereka. Tetapi bagi kita yang kebanyakan melewati hari-hari dengan duduk di belakang meja, kebutuhan kalori kita sebenarnya lebih kecil. Tetapi sayangnya, pola makan kita sama dengan mereka yang bekerja keras, aktif secara fisik selama 30 jam per minggu. Oleh karena itu, buat keputusan untuk tidak lagi mengkonsumsi lebih banyak kalori dibandingkan jumlah yang kita bakar pada hari-hari biasa.
kurangi kalori kita hingga 200 kalori dari rata-rata yang kita makan setiap hari. Rata-rata kalori dalam satu porsi nasi Padang bisa mencapai 660 kalori. Kalau kita mengurangi 200 kalori, kita hanya mengurangi sepertiga porsi dari nasi Padang yang kita konsumsi. Mengurangi asupan makanan harian sebanyak 200 kalori per hari tidaklah terlalu banyak. Memotong sepertiga porsi makanan kita tidak akan membuat kita kelaparan. Namun seiring waktu, itu akan membuat perbedaan besar saat kita menginjak timbangan. Dan harap diingat, pengurangan 200 kalori ini dalam satu hari, bukan setiap kali kita makan. 2. Bakar 300 kalori per hari. Olahraga aerobik seperti lari, bersepeda, terbukti mengurangi mutasi pada mitokondria tubuh kita, sehingga secara teratur mengurangi resiko penuaan yang dipercepat dengan membantu tubuh menyembuhkan dan mereplikasi sel-selnya sendiri, dan akan membuat kita terlihat lebih muda. Lakukan olahraga yang bervariasi dalam seminggu. Misalnya akhir pekan kita bersepeda, hari-hari lainnya selang-seling antara bersepeda dan renang. Cara ini disebut cross training, dan ini sangat efektif karena tubuh kita cenderung tidak menyesuaikan diri dengan pola gerakan. Oleh karena itu, metabolisme kita tetap responsif dan cenderung tidak stabil. Dengan begitu, kita tidak akan terlalu bosan dan lebih mungkin berolahraga setiap hari dengan hasil keseluruhan yang lebih baik dan lebih sedikit kemungkinan cedera. Apapun jenis olahraganya, kita dapat berolahraga setiap hari hingga kita membakar setidaknya 300 kalori dari setiap latihan. 3. Saat kita merasa lapar, minumlah. Terkadang, godaan terbesar bagi kita yang ingin menurunkan berat badan adalah rasa lapar. Rasa lapar kita rasakan karena tubuh mengirimkan sinyal lapar ke otak. Saat kita mengira kita lapar, sebenarnya kita hanya mengalami dehidrasi. Dan jika kita minum segelas air, alih-alih makan sesuatu, tubuh kita akan merasa kenyang dalam beberapa menit. Hidrasi merupakan bagian integral dari metabolisme, proses sel lemak untuk energi. Jadi saat kita merasa lapar, minumlah segelas air dan lihat apakah rasa lapar kita mereda. Cara cepat untuk menurunkan berat badan adalah tetap terhidrasi. 4. Tidur lebih baik. Lebih sulit menurunkan berat badan dengan cepat jika kita kurang tidur. Semua sistem tubuh, termasuk metabolisme tubuh, bekerja lebih efisien saat tubuh dalam keadaan tidur yang cukup dan berkualitas. Ini bukan hanya tentang tidur lebih lama, tetapi juga harus terkait dengan tidur yang lebih nyenyak di malam hari. Hentikan konsumsi minuman berkafein setelah pukul 15.00 dan menggunakan perangkat elektronik setelah gelap yang membuat mata kita terpapar cahaya. Tingkatkan kualitas udara di kamar tidur kita dan jadikan kamar kita lebih gelap, lebih senyap, lebih tenang, dan lebih nyaman. Bila kita sulit mengkondisikan kamar seperti itu, kita bisa menggunakan penyumbat telinga, tirai anti tembus pandang, dan masker mata. 5. Kurangi makanan olahan. Semakin sedikit makanan sehat yang kita makan, semakin banyak usaha yang dibutuhkan tubuh kita. Mencerna makanan adalah upaya yang signifikan bagi tubuh manusia. Memberi tubuh kita sedikit istirahat karena harus mencerna begitu banyak dapat membebaskan energinya untuk bekerja pada penyembuhan di bagian tubuh yang lain. Makanan utuh berasal dari bahan pangan alami yang tidak mengalami pengurangan jumlah kandungan akibat proses memasak, seperti buah-buahan dan makanan mentah lainnya. Ketika seseorang mulai makan lebih banyak makanan utuh dan lebih sedikit makanan olahan, biasanya menghasilkan asupan protein yang lebih tinggi dan lebih sedikit karbohidrat dari tepung dan gula. Oleh karena itu, biasanya berat badan air turun kurang lebih 3 hingga 4 kg dengan segera, biasanya dalam beberapa minggu pertama. Ini wajar dan alasan mengapa penurunan berat badan di rata-rata selama periode waktu penuh. Kita mungkin menurunkan berat badan dengan cepat di awal dan kurang cepat di akhir.
tetapi rata-ratanya tetap sama, sekitar 0,5 kg setiap minggu. Makan lebih banyak makanan utuh dan lebih sedikit olahan akan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ketika kesehatan secara keseluruhan meningkat, sel bekerja lebih efisien, yang berarti semua sistem tubuh bekerja lebih baik, termasuk metabolisme. Cara cepat untuk menurunkan berat badan adalah menjadi lebih sehat secara keseluruhan. 6. Hindari efek diet yoyo. Melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, apalagi dalam waktu lama, kadang-kadang membuat kita frustasi. Mengurangi porsi makanan kita selama berbulan-bulan, olahraga rutin setiap hari yang biasanya jarang kita lakukan adalah siksaan tersendiri. Maka tak heran ketika kita mendapati berat badan turun, apalagi di awal program yang turunnya lumayan banyak, kita akan tergoda untuk kembali ke pola hidup sebelumnya. Tidak apa-apalah naik 1 hingga 2 kg lagi. Toh sudah turun 4 hingga 5 kg, nanti juga bisa diturunkan lagi. Ini adalah pola diet yoyo yang khas. Pola ini sangat umum dan bisa sangat mengecewakan bagi pelaku diet yang bekerja keras saat berada di semacam roller coaster emosional. Jika kita telah berdiet untuk waktu yang lama dan belum melihat hasilnya, atau jika kita salah satu dari orang-orang yang telah menurunkan berat badan hanya untuk menaikkannya kembali, mungkin ada sesuatu dalam hidup kita yang menyebabkan kita berhenti. Keluar jalur ketika tiba waktunya untuk memperhatikan apa yang kita makan, dan ini adalah efek yoyo. Dimungkinkan untuk menurunkan berat badan dengan cepat, tapi seberapa cepat? Ini semua masalah perspektif. Efek diet yoyo sering terjadi ketika seseorang mencoba menurunkan berat badan terlalu cepat. Tubuh manusia telah berevolusi selama ribuan tahun untuk melindungi diri dari periode kelaparan. Tubuh akan berpegang pada sel-sel lemak untuk membuat tangki penyimpanan energi darurat. Dengan begitu, kita akan lebih kecil kemungkinannya meninggal karena kelaparan, apalagi hanya beberapa hari tidak makan. Setiap kali kita menjalani diet yang sangat ketat, kita memberi isyarat pada tubuh kita. Kelaparan adalah bagian yang diharapkan dari pengalaman saya. Jadi secara alami, tubuh adaptif kita akan menyadari bahwa penyimpanan sel lemak masih diperlukan. Untuk memahami hal ini dengan lebih baik, mengadopsi perspektif leluhur akan sangat membantu. Lagi pula, baru belakangan ini, manufaktur dan industri makanan menjadi kenyataan. Dalam sebagian besar sejarah manusia, periode kelaparan adalah hal yang wajar dan sering terjadi. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk menurunkan berat badan secara bertahap untuk mencegah bel alarm metabolisme berbunyi di dalam tubuh kita, biasanya mengurangi lemak sekitar 0,5 kg setiap minggu. Pengecualian adalah jika kita mengalami obesitas. Obesitas yang tidak sehat adalah istilah yang tidak menguntungkan yang terdengar menghakimi, tetapi merupakan cara ilmiah untuk menyampaikan bahwa seseorang memiliki berat badan lebih dari 37 kg di atas berat idealnya. Dalam skenario spesifik seperti itu, menurunkan berat badan lebih cepat dari 0,5 kg setiap minggu mungkin tepat. Pada kenyataannya, konsistensi adalah kata kunci untuk memenangkan perlombaan ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.